Nomor satu Ki Hajar Dewantoro itu saya pegang banget itu ya. Dia punya satu teori kepemimpinan yang kita semua sudah tahu ya. Nah, mungkin beberapa juga lupa mengenai Tuturi Handayani. Tuturi Handayani itu ada 3 poin di situ. Itu sebetulnya mengingatkan kepada kita bahwa pemimpin tuh harus bisa ada di mana-mana. Ada Ing Karso Sungtolodo, ada Ing Madio Mangunkarso sama Tuturi Handayaninya itu sendiri. Jadi pemimpin itu bisa di depan ya untuk mengajak gitu ya, di tengah untuk bersama-sama membawa timnya mencapai target organisasi atau perusahaan, atau di belakang ibaratnya dia untuk mengempower timnya untuk maju ke depan. Kita sebagai pemimpin kita pasti mengharapkan tim kita berintegritas. Nah, itu juga harus ditunjukkan dan dimiliki oleh pemimpinnya itu sendiri. Ya, integritas apa? Kalau buat saya simple, integritas itu adalah kita melakukan hal baik yang menurut aturan, menurut ekspektasi, menurut etika gitu ya. Walaupun tanpa diketahui orang lain. Kerja ini itu adalah kalau ibaratnya lari itu bukan sprint, ini maraton. Artinya apa? Artinya kita mesti menjaga pace kita mesti menjaga energi kita untuk bisa menyesuaikan dengan durasi yang kita expect. Halo Sobat Rio, kembali lagi di Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re bersama dengan saya Alvin. Kita akan bersama-sama ngobrol bareng salah satu bintang tamu yang mungkin akan menjadi bintang tamu paling spesial dari Rein Podcast pertama kali tayang. Berjudul Real Talk bareng Pak Benny, kerja, hidup, dan makna di antara keduanya. Dan pasti karena namanya udah dengan Pak Benny, yang bintang tamunya juga adalah Pak Benny Waworuntu, our President Director. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Alvin. Halo Pak. Nah, kita di sini akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu tentang Pak Benny, tapi kalau misalkan kita kenalinnya lebih hal yang normatif, kayak kita Bapak akan banyak yang udah pada tahu ya, bisa cek di WhatsApp atau di website masing-masing lah. Nah, kalau misalkan saya pengen memperkenalkan Bapak dengan hal yang mungkin kebanyakan Sobat Rio belum tahu. Jadi ini langsung di-spill di meja ini, Pak. Siap-siap? Bapak kayaknya deg-degan. Saya grogi. Grogi ya? Pak Benny Waworuntu itu memiliki olahraga favoritnya apa? Iya, betul sekali. Bapak itu hobinya biliar, bener ya Pak ya? Salah satunya. Salah satunya biliar, yang kedua Muay Thai-nya rutin. Jadi buat teman-teman yang memang pengen mencoba adu Muay Thai, boleh Pak ya dengan Bapak? Boleh. Ya? Di sini sekarang boleh Pak? Boleh. Oke, guys. Yang pasti yang kedua juga Bapak ini sangat suka band Dewa. Ketahuan sih Pak, berapa kali kita kalau lagi event kantor, Bapak tuh milihnya lagunya Separuh Nafas. Kita sampai, pasti Pak Benny nyanyi Separuh Nafas. Dan itu ternyata emang suka Dewa Pak? Salah satunya. Salah satunya. Jadi kalau salah 2, salah 3 boleh dong Pak diceritain Pak, band kesukaan Bapak apa? Apa ya, Kahitna? Kahitna suka juga ya Pak ya? Kahitna suka juga. Ini bukan bocoran ulang tahun kantor kan Pak? Bukan, nggak tahu. Bukan ya, oke. Kantor kalian yang menentukan, saya cuma ikut aja. Oke. Dan yang terakhir, Pak Benny ternyata tak suka berlari. Dari Bener, kenyataan. Pak? Dari kenyataan. Gak suka berlari dari masalah ya Pak ya? Saya nggak suka lari. Saya kalau nge-gym ya paling weight trainingnya aja. Oke. Berarti emang Bapak nggak begitu suka kardio lari gitu ya? Enggak. Apalagi kalau kardionya di gym. Saya paling nggak suka di atas treadmill itu. Kayak hamster. Going nowhere. Ya, Pak ya? Mungkin itu kan beberapa trivia dari saya punya intel ya dari Pak Benny. Nah mungkin sekarang Pak Benny boleh Pak memperkenalkan diri langsung juga, meskipun teman-teman di rumah, Sobat Rio di rumah sudah banyak yang tahu dan banyak yang kenal juga tentang siapa sih presiden director kita, tapi akan beda penyampaiannya Pak kalau misalkan langsung dikenalin dari primary sumbernya. Silakan Pak Benny, monggo Pak. Iya, halo selamat pagi Sobat Rio. Saya Benny Waworuntu, saya Presiden Direktur PT Reasuransi Indonesia Utama. Mungkin ini Pak, kita akan banyak pertanyaan yang udah saya siapin juga. Nanti Bapak jawabnya nggak boleh mikir. Ya, tenang, kita akan yang Sobat Rio lihat di rumah ini adalah the real Pak Benny, karena lagi-lagi temanya adalah real talk bareng Pak Benny, kerja, hidup, dan makna di antara keduanya. So it must be around those two topics ya. Sobat Rio pantengin aja. Yang pertama kita mau langsung
Mungkin boleh Pak Benny ceritain dulu dong, gimana sih waktu Pak Benny itu pertama kali appointed as Direktur Utama di Reasuransi Indonesia Utama itu, apa yang muncul saat itu Pak emosinya? Eh, iya, saya ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Reasuransi Indonesia Utama Persero itu awal Februari 2021. To be frank, saya juga nggak mengira gitu ya akan ditunjuk memimpin sebuah perusahaan reasuransi yang terbesar di Indonesia dan statusnya fully owned by government BUMN. Eh, Waktu itu ditunjuk sih agak kaget juga karena memang saya punya pengalaman di reasuransi. Kebetulan saya pernah sekolah sebentar di Swiss Re istilahnya di Singapura ya, tapi itu juga nggak lama. Walaupun memang secara industri kebetulan saya punya privilege di sisi industri perasuransian, saya udah semua gitu ya. Asuransi jiwa saya lama, asuransi umum pernah, reasuransi pernah. Kemudian di JV pernah, di lokal pernah, di asosiasi pernah, dan sekarang di BUMN. Saya pikir ini pengalaman yang buat saya sangat meaningful ya. Untuk saya bisa, selain saya belajar, saya bisa melengkapi pengalaman hidup saya dan saya bisa juga payback ke industri dan pemerintah yang sudah mendukung dan membesarkan saya sampai dengan saat ini. Jadi quite mix gitu ya. Kalau ditanya perasaan seperti apa, ada tantangan juga, ada mungkin takut pasti ada ya, manusiawi ya, untuk memulai sesuatu yang baru yang saya nggak tahu, dan excitement juga pasti ada. Jadi quite complete lah. Pak Benny ini, Sobat Rio mungkin banyak yang sudah tahu juga kalau Pak Benny dikenal sebagai sosok yang memang ibaratnya sering ngobrol sama timnya gitu ya, baik itu dari segala level sih Pak. Saya ingat banget pernah diajak ngobrol sama Bapak tuh kayak diperbolehkan kita tuh untuk nanya macam-macam. Jadi dan salah satu pertanyaan yang saat itu saya tanyakan ke Bapak itu adalah, ini yang ingin saya share ke para sama Sobat Rio di rumah adalah, sebagai seorang pemimpin Pak gitu ya, Bapak kan sudah punya pengalaman tadi banyak sekali di industri dan saya pengen tahu dan saya yakin Sobat Rio juga perlu tahu filosofis kepemimpinan yang Bapak pegang tuh yang seperti apa sih Pak sebetulnya? Macam-macam, cuma saya quite traditional ya in terms of leadership ya. Nomor satu Ki Hajar Dewantoro itu saya pegang banget itu ya. Dia punya satu teori kepemimpinan yang kita semua sudah tahu ya. Mungkin beberapa juga lupa mengenai Tuthuri Handayani. Tuthuri Handayani itu ada 3 poin di situ. Itu sebetulnya mengingatkan kepada kita bahwa pemimpin tuh harus bisa ada di mana-mana. Ada Ing Karso Sungtolodo, ada Ing Madio Mangunkarso, sama Tuturi Handayaninya itu sendiri. Jadi pemimpin itu bisa di depan ya untuk mengajak gitu ya, di tengah untuk bersama-sama membawa timnya mencapai target organisasi atau perusahaan, atau di belakang ibaratnya dia untuk mengempower timnya untuk maju ke depan. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, yang one of the most important adalah juga kita sebagai pemimpin, kita pasti mengharapkan tim kita berintegritas. Nah, itu juga harus ditunjukkan dan dimiliki oleh pemimpinnya itu sendiri. Ya, integritas apa? Kalau buat saya simple, integritas itu adalah kita melakukan hal baik yang menurut aturan, menurut ekspektasi, menurut etika gitu ya, walaupun tanpa diketahui orang lain. Ini yang menurut saya hal yang penting ya. Jadi nggak perlu ada orang lain mengingatkan, nggak perlu kita cari kredit depan orang lain, tapi kita harus melakukan itu just for the sake of ya, karena kita tahu itu adalah integritas kita, gitu ya. Jadi dua, yang ketiga, memang sebagai pemimpin kita harus betul-betul bisa menunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah mensupport mereka. Jadi melalui pasti komunikasi ya, tone from the top ya, dan juga walk the talk lah. Yang lagi rame istilah itu memang betul ya. Artinya kita nggak boleh cuman omdo ya. Kita harus bisa juga memperlihatkan bahwa apa yang tadi contoh, bahwa kita teriak-teriak, jadi karyawan mesti berintegritas, tapi kita juga sendiri enggak. Nah, ini harus betul-betul kita implementasikan di kehidupan kita sendiri. Berarti tadi ada dari Tuturi Handayani yang 3 values-nya Ki Hajar Dewantara dan juga
integritas dan walk the talk itu ya Pak ya. Iya. Tapi memang kadang-kadang ya Pak, kalau misalkan mungkin Sobat Rio juga pernah mengalami nih Pak, kita kan lagi-lagi lihatnya hari ini dalam episode kali ini tuh kita pengen belajar bareng dengan Pak Beni gitu ya ibaratnya ya. Pada saat menghadapi tuntutan kerja yang sekarang serba cepat nih Pak, kadang-kadang tuh banyak hal yang kayak boleh nggak sih ini tuh melawan integritas kita nggak sih, atau ini profesional nggak sih. Nah kira-kira Pak sebaiknya gitu pada saat di era yang seperti ini, bagaimana Bapak melihat pentingnya, bagaimana Bapak melihat pentingnya nilai integritas, profesionalisme, dan juga inovasi Pak di era saat ini? Iya, menjalankan sebuah organisasi atau perusahaan ini kayak kita nyetir mobil gitu ya. Ada rem, ada gas. Nah, buat saya pencapaian tujuan inovasi, pengembangan segala macam itu adalah gas. Tapi integritas ya untuk melakukan semua dalam konteks ini agak ilmiah sedikit, dalam konteks GRC ya, governance, risk dan compliance, itu adalah remnya. Tapi ini nggak bisa kita pilih-pilih gitu ya. Kita ngerem atau ngegas gitu, nggak bisa. Dua-duanya harus seimbang. Ibaratnya kalau nyetir mobil tuh setengah kopling, kalau Pak nggak tahu masih bisa nyetir mobil manual. Pernah Pak, bisa. Nah, jadi ibaratnya ini mesti seimbang nih antara dua ini. Jadi inovasi, pengembangan, pencapaian target itu harus jalan, tapi kita juga harus tahu kapan kita harus injek rem, kapan kita setengah kopling, gitu ya. Kapan kita mungkin harus tarik even rem tangan segala macam. Itu keseimbangan yang harus kita jaga sama-sama, gitu. Jadi emang tahu kapan harus ngegas kenceng gitu kali ya Pak, kapan kita harus ngerem, kapan lagi nanjak setengah kopling. Buat Sobat Rio yang nggak tahu, setengah kopling itu ada salah satu mekanisme. Kalau lagi, ini kelihatan nih Pak, maaf ya Pak, kita kelihatan umurnya jadi ya Pak. Bercanda ya Pak ya. Tapi memang lagi-lagi Pak Beni ini dikenal ibaratnya bisa masuk ke segala jenis generasi, even ke yang senior di Sobat, mungkin dari karyawan Indonesia yang senior pun sampai yang milenial tuh dekat dengan Pak Beni. Cuman boleh cerita nggak sih mungkin bagaimana peran Bapak tuh ngelihat seorang pemimpin tuh bisa membuat kekompakan tuh gimana sih Pak? Jadi kayak Bapak tuh menciptakan karyawan yang let's say engage dengan perusahaan tuh seperti apa sih Pak? Perannya tuh seperti apa sih Pak? Iya, nomor satu itu kan kita bangun, kita ingin membangun satu budaya ya, culture ya. Tadi ya ada kita mau katakan value kita apa, budaya yang kita mau capai apa. Budaya ini kan culture ya, theoretically culture ini dibangun dari serangkaian habit yang dilakukan oleh banyak orang, gitu ya. Artinya kalau satu orang cuma melakukan itu bukan budaya, tapi kalau lebih dari satu dan bahkan hampir semua orang di organisasi itu melakukan, nah itulah budaya. Nah untuk membuat suatu kebiasaan itu kan perlu nih psikologisnya adalah ada 3 poin gitu ya. Mereka tahu, mereka mau, dan mereka langsung praktekkan how to-nya. Jadi ada knowledge, ada skill-nya, satu lagi adalah behavior-nya gitu ya. Jadi ini memang harus dikasih tahu dulu kenapa kita mau melakukan. Contohnya adalah tadi budaya berintegritas misalnya gitu ya. Kita mau semua karyawan kita berintegritas tinggi untuk kita sama-sama mencapai tujuan. Kenapa kita perlu? Kemudian apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Ini harus sering dikomunikasikan, diperlihatkan, dan diajarkan dan di-empower. Artinya karyawan juga harus punya ruang-ruang untuk bisa mempraktekkan itu. Gitu ya. Ini kombinasi dari semuanya, dan ini harus dilakukan secara konsisten. Nah, ini juga kunci penting nih, konsistensi. Ya untuk kalau cuma sekali aja mungkin nggak akan jadi gitu ya, karena membuat suatu kebiasaan tuh harus di rehearsal terus ya, harus diulang-ulang terus supaya memang itu menjadi suatu kebiasaan. Karena ini Pak, tadi kan Bapak ngasih kata kunci konsistensi. Kebanyakan tuh anak muda zaman sekarang ya Pak, jujur saya kan masih muda ya ceritanya. Ceritanya. Itu pengen tuh semuanya serba cepat Pak, serba instan. Tapi kayak pengen juga hidupnya seimbang. Nah, kita pengen tahu nih lagi-lagi karena tujuannya aja belajar dari Pak Beni, gimana sih Pak cara Bapak tuh bisa menemukan keseimbangan di antara karir sama kehidupan pribadi Bapak gitu, atau dengan kehidupan yang memang bisa berjalan barengan itu Pak? Nomor satu, kerja ini saya melihat ya, ini kan kita konteksnya dunia kerja ya. Kerja ini itu adalah kalau ibaratnya lari itu bukan sprint, ini maraton. Artinya apa? Artinya kita mesti
menjaga pace kita mesti menjaga energi kita untuk bisa menyesuaikan dengan durasi yang kita expect gitu loh ya. Jadi kita nggak bisa terlalu cepat gitu ya, atau kita terlalu lambat, atau kita pengen cepat selesai, nggak ada ya sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cepat kalau kita mau berharap itu sustain ke depannya. Jadi ada revolusi, ada evolusi. Ini kita mesti lihat nih. Ini perubahan ini harus kita lakukan cepat secara revolusi atau ini mesti pelan-pelan gitu loh. Ada yang bisnis yang harus dilakukan secara lambat tapi konsisten. Ada juga ini harus gitu ya, harus kita putuskan secara cepat. Itu satu. Kemudian kedua, yang kita sama-sama tahu lah, work-life balance. Ya ini harus kita jaga. Makanya saya juga nggak mempush kita harus tiap hari misalnya overtime, lembur menyelesaikan semua, karena belum tentu juga. Dan overtime buat saya bukan satu-satu indikator bahwa kita kerja bagus. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan jam kerja kita. Ya ini yang menurut saya lebih penting. Abis itu ya kita semua punya kehidupan pribadi, kita punya peran lain yang kita harus jalankan di samping kita sebagai pekerja gitu ya. Itu juga memberikan nilai buat kita, memberikan motivasi kembali buat kita, memberikan waktu buat fisik kita gitu ya, untuk merecharge supaya besoknya bisa mulai dengan baik lagi, dengan fresh segala macam. Makanya saya dulu mungkin orang punya pikiran, oh kita kerja di sini sampai malam itu ngapain ya gitu. Kalau memang kita kejar deadline, besok harus ada yang diselesaikan, ada reporting yang mesti diselesaikan segala macam, itu fine gitu ya. Tapi kalau itu dilakukan terus menerus tiap hari, berarti ada yang something wrong dengan yang kita lakukan selama ini gitu. Jadi ada work life balance ya. Kemudian tadi itu bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu tadi ya, pace itu ya, melakukan maraton instead of sprint. It's not sprint, it's marathon gitu ya intinya mungkin ya. Pak, tapi karena tadi Bapak, kita mungkin bisa ngomongnya masih indah-indah aja nih Pak gitu ya. Berarti kayak pernah gak sih seorang Benny Waworu, untuk ini sorry ya Pak kalau agak personal, itu dalam karirnya, along your career Pak, itu kayak mengalami kayak something challenging yang benar-benar kayak it's pivoting your career Pak. Itu apa sih yang paling menurut Bapak kayak tantangan terbesar selama Bapak berkarir itu pada saat seperti apa sih Pak kondisinya saat itu? Kalau khususnya kalau di Indonesia Raya di Rio ini ya, menurut saya tantangan paling besar nomor satu adalah mengenai literasi reasuransi. Jadi I've been trying gitu my best untuk bisa meningkatkan itu. Ngertiin asuransi aja susah, apalagi reasuransi. Dan ini bukan cuma ke masyarakat tapi ke stakeholder kita. Bukan cuma ke pemegang saham, tapi saya bicara mengenai stakeholder, karena sebagai sebuah BUMN stakeholder kita ini banyak nih gitu loh ya. Ini yang menurut saya sangat menantang. Mereka nggak lihat bahwa ini nih penting gitu. Jadi saya melakukan my best part gitu ya, dan salah satu yang jadi prioritas saya adalah membuat mereka ngerti apa reasuransi, apa pentingnya industri ini, dan apa pentingnya buat negara serta masyarakat. Itu yang one of the toughest part di dalam saya mengerjakan pekerjaan saya. Nah, yang menjadi poin adalah kita harus bisa memanage ekspektasi kita. Nah, ini salah satu kalau menjawab yang secara overall, apa yang menjadi tantangan selama kerja itu adalah memanage ekspektasi ini sebetulnya. Kita mesti gimana nih gitu ya, memposisikan diri kita dalam kita melihat atau berhadapan dengan pihak mana segala macam, itu yang harus kita lakukan. Oh, ketika kita ketemu si ini kita mesti expect apa ya? Ketika kita ketemu ini kita mesti expect apa ya? Ini yang harus kita punya setiap kali gitu loh. Jadi kita tahu dan kita bisa ngukur tadi tuh pace kita waktu kita melakukan maraton. Gitu. Okay. Pak, as a C-level gitu ya Pak, waktu itu Bapak mungkin saat ini pernah melihat gitu Pak, kayak pernah nggak sih Pak kayak ngelihat gagal? Dalam hal ini kayak bagaimana Bapak melihat kegagalan itu sendiri, and how you cope with that Pak? Pasti semua orang pernah gagal. Saya juga pastilah sering mungkin gitu ya. Tapi gini, buat saya
ini kita bicara again gagal ya, khususnya dalam bekerja ya. Buat saya menganalogikan kerja ini belajar, gitu loh. Jadi setiap kegagalan saya selalu mengambil sisi positifnya apa. Ya, ini kayak pepatah orang Jawa ya, selalu ada untung. Untung masih hidup. Masih ada untungnya gitu ya Pak ya. Untung masih ini. Jadi saya harus selalu mendapatkan sisi positif dari kegagalan itu. Apa yang saya pelajari, gitu loh. Dan setelah itu ya, kemudian ya saya perbaiki. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya selalu punya plan B untuk semua hal yang akan saya putuskan. Even plan C, plan D, plan E mungkin kalau dibutuhkan. Gitu, karena situasi lebih complicated ya, saya siapkan tuh. Nah, oke, saya akan putuskan begini, kalau nggak gini apa ya? Kalau nggak gini apa ya? Selalu ada seperti itu. Gitu loh. Kalau nggak, saya akan stuck. Makanya orang-orang ngelihat saya mungkin cepat sekali ya men-tweak gitu ya, keputusan segala macam, karena saya udah tahu nih kalau saya ini nggak bisa, saya melakukan apa. Gitu. Jadi ketika saya gagal, saya juga tahu, oke, kalau saya gagal ini, saya akan ngapain. Kalau gagal ini, saya akan ngapain. Gitu. Oke. Pak Benny, kalau misalkan kita ngelihat ya Pak ya, mungkin juga Sobat Riu yang masih rata-rata muda-muda juga di rumah, itu pada tahu bahwa biasanya tuh pemimpin tuh sosoknya serius banget gitu ya. Kira-kira gimana sih kalau Pak Benny itu sebenarnya kalau di luar kantor kita tuh Pak Benny itu orang seperti apa? Nah, ini akan kita banyak diskusi di segmen yang selanjutnya. Itu tentang Pak, kalau Bapak tuh punya kegiatan yang paling suka Bapak lakukan di luar rumah tuh apa sih Pak? Coba cerita sama kita. Ya saya tuh orangnya mungkin bisa dibilang selain kerja, saya cukup hedon. Oke, that's new. Mungkin teman-teman di rumah ya. Hedon dalam apa Pak? Coba, Artinya bukan hedon gimana? Artinya buat saya hidup ini harus dinikmati, harus diisi dan dinikmati, selain disyukuri tentunya gitu ya. Artinya setelah kita kerja segala macam, kita menemukan makna dengan kita bekerja, berbagi segala macam, itu harus ada sesuatu yang merecharge diri kita, termasuk fisik atau badan kita. Jadi kalau ditanya hobi saya apa, macam-macam. Nomor satu hobi saya traveling. Ya saya cuman memang di sini waktunya nggak cukup banyak gitu ya, tapi mungkin kalau saya punya kesempatan biasanya saya traveling gitu ya. Kenapa traveling? Karena buat saya dengan traveling itu melatih agility saya, untuk saya bisa menemukan hal-hal baru gitu ya. Apakah diri saya cukup tolerable atau enggak terhadap itu, adapted atau enggak. Perspektifnya lucu ya, jadi kayak melatih ya, sorry Pak saya potong. Memang harus ngelihat di tempat baru kira-kira saya survive atau enggak, atau gitu ya Pak ya. That's new perspective for me, Pak. Jadi misalnya saya kalau pergi-pergi, saya nggak pernah bawa orang-orang bawa makanan negara asal. Saya whatever it is saya makan. Gitu loh ya, itu, dan saya coba sesuatu yang baru kayak gitu. Jadi traveling nomor satu. Kemudian kedua, saya juga suka makan. Tidak disangka. Saya juga suka makan dan saya suka mencoba hal baru. Gitu ya. Kenapa? Karena buat saya makan itu adalah membuat, kalau kita menemukan makanan yang enak, itu membuat diri kita nyaman. Dan itu saya nggak ngerti ya, saya secara biologisnya katanya ada teorinya, dengan nyaman itu kita kerja juga lebih enak. Itu bener tuh. Lebih kreatif, punya energi baru segala macam. Tapi ya untuk menjaga badan kita supaya bisa traveling dan makan, kita mesti olahraga. Nah, jadi itu hobi ketiga. Jadi sebetulnya kalau ditanya kenapa saya olahraga? Karena saya hobinya traveling dan makan. Jadi biar mensupport yang kedua itu. Exactly, dan untuk bisa tetap energetik segala macam ya gitu. Jadi tiga hal itu sih saya biasa lakukan. Either itu traveling, olahraga atau kuliner. Jadi 3 hal itu yang keep Pak Benny positive vibes gitu ya. Tadi saya lucunya pas lagi kita nanya tentang gagal aja kan, mungkin kalau Sobat Riu inget tetapnya dicari untungnya. Ini itu mungkin rahasia dari Bapak tetap positif tuh ya 3 tadi ya Pak ya. Kayak yang penting traveling, makan, dan olahraga. Boleh kita tiru hobinya, kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi kalau Pak Benny kan memang dikenal ini Pak ya, apa kayak pengennya ke teman-teman tuh
punya, ya kalau bisa ada life balance-nya lah gitu ya, nggak Betul. semuanya. Dan kalau misalkan Sobat Rio ingat gitu di tempat Pak Beni juga lah pada saat ke masa kepemimpinan Bapak juga kayak banyak banget nih program-program di Rio tuh yang lebih fokus terhadap employee well-being-nya juga. Jadi kayak bagaimana kita diminta untuk ya nggak cuman kerja, berarti apa, we have to get a life beyond it gitu. Jadi memang thank you untuk Pak Beni sih untuk itu ya. Oke Pak, thank you Pak untuk jawabannya. Berarti tadi ya 3 hal tadi yang memang keep Pak Beni energi positive energy itu keep running gitu ya ibaratnya. Dan selanjutnya mungkin yang ingin saya tahu dan mungkin Sobat Rio tahu adalah kalau Bapak melihat nih along your career Pak, which part of it yang paling berkesan dan mungkin bisa dibilang membentuk Bapak seperti sekarang ini? Mungkin buat saya salah satu indikator keberhasilan saya adalah membuat orang lain berhasil, dan satu lagi yang utama adalah saya bisa nyiapkan siapa yang gantiin saya. Jadi buat saya definisi pemimpin yang sukses itu adalah apakah dia sudah melakukan succession planning dengan benar, gitu ya, kaderisasi lah bahasa Indonesianya gitu ya. Itu menurut saya hal yang penting ya. Jadi itu menjadikan salah satu indikator kita berhasil nggak sih di situ. Jadi ketika kita meninggalkan itu akan terjadi disruption nggak di dalam organisasi atau even function atau unit yang kita tinggalkan. Gitu. Ini pertanyaan terakhir Pak ya dari apa yang teman-teman Korkom siapkan. Mungkin Pak Beni apakah punya pesan nih Pak untuk Sobat Rio dan juga ya mungkin siapapun yang menonton episode ini ya, dari tadi kita sudah banyak berbincang dengan Pak Beni, kira-kira gimana sih Pak supaya bisa menjadi pribadi yang terus berkembang dan bisa dibilang adaptif, berintegritas juga gitu, dan yang pasti seimbang dalam menjalani kehidupan profesional maupun personalnya. Itu gimana Pak? Mungkin Bapak ada sedikit pesan ataupun tips atau nasihat, boleh Pak share ke kita Pak? Iya, saya dulu banyak baca buku yang kebetulan kan background saya dukun ya. Jadi psikologi, bukan dukun beneran. Ntar dikira beneran Pak, bahaya. jadi apa namanya, saya belajar banyak juga mengenai filosofi seperti itu ya. Contoh yang paling mudah, yang paling orang mungkin banyak ya, pemimpin kita juga lakukan gitu ya, atau adaptasikan adalah urip iku urup. Urip iku urup. Oke. Hidup itu artinya di sebelah sini ya. Hidup itu harus menyala. Hidup itu harus menyala. Gitu loh. Ya, menyala itu artinya harus bermakna, harus berkontribusi, ya, harus bisa meninggalkan legacy, gitu ya. Dan makna bukan cuma buat kita sendiri, tapi buat orang lain, gitu ya. Dan yang salah satu yang membuat bermakna adalah how to live a lively life. How to live a lively life. Bagaimana kita bisa hidup yang memang betul-betul hidup gitu ya Pak. Hidup gitu ya. Jadi ya hidup tuh artinya yang nggak di in day out gitu ya. Kita ada sesuatu yang fun, ada sesuatu yang meaningful buat orang lain, buat kita, diri kita sendiri, segala macam. Itu memang ya, contohnya adalah kita enjoy the present gitu ya, of the moment ya. Hari ini kita ngapain ya, kita mesti enjoy, kita fokus hari ini, walaupun mikirin juga buat besok, tapi ya itu tadi, kalau kata-kata di kitab suci kan, kita suka lihat nih, misalnya hari ini banyak banget kesulitan, besok mau gimana, nggak usah dipikirin lah, besok punya kesulitannya sendiri yang mesti dihadapi. Yang penting kesulitan hari ini kita beresin, kita hadapin. Jadi membuat kita ya udah being present ya Pak ya tadi. Iya, betul. Gitu. Okay. Dalam ya. Iku urup. Ya, itu dalam loh. Dan being in the present juga mungkin salah satu nasihat dari Pak Beni buat Sobat Rio semua ya Pak ya, memang kayak kita boleh khawatir ya, apalagi kita lagi-lagi semuanya di industri asuransi ya, pasti ada kekhawatiran dalam memprediksi resiko, tapi ya jangan lupa kalau ya untuk bisa seimbang tuh ya hidup buat hari ini juga gitu. Jadi kayak nikmatin semuanya, nikmatin momennya, nikmatin prosesnya gitu. Mungkin ya Pak Beni ingin Pak Beni sampaikan ke kita semua. Oke, Pak Beni, terima kasih banyak Pak. Our questions itu udah dijawab semua dengan baik and splendidly. Bapak menjelaskannya dengan sangat enak, dan mungkin saya yakin Sobat Rio semua di rumah bisa mendapat banyak makna positif dari apa yang sudah kita bicarakan
hari ini Pak. Dan saya cukupkan gitu ya. Mungkin dari Pak Beni ada closing statement sebelum saya beneran tutup. Nggak ada sih, saya cuma mungkin sedikit untuk sahabat Riu ya, bahwa nomor satu kerja itu adalah belajar gitu ya. Artinya adalah apapun itu ya pelajari aja. Jangan berpikir susahnya sekarang, tapi nanti pada saatnya kita akan sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah memberi pelajaran tersendiri kepada kita, apapun itu gitu loh. Jadi jangan, kalau orang belajar tuh nggak akan ada istilah misalnya putus asa kemudian takut. Orang belajar tuh kan ibaratnya karena dia nggak tahu, karena dia nggak bisa gitu loh. Jadi dengan ketidaktahuan dan ketidakbisaan itu maka dia akan open mind, open heart untuk doing something new gitu ya. Even in the difficult position gitu ya. Kita harus berpikir oke, ini keputusan yang belum pernah diambil ya, kita coba ambil, kemudian setelah itu oh ternyata gue bisa ya. Gitu ya kan. Kayak orang ibarat naik gunung lah. Kalau naik gunung tuh kan waktu salah satu hobi saya kebetulan trekking juga gitu ya. Waktu di jalan ini capek, males, aduh. Tapi ketika udah sampai di atas, kita lihat bahwa ternyata we've been through it. Dan di atas ternyata so beautiful, sangat-sangat memorable lah gitu, sangat enak suasananya segala macam gitu. Jadi enjoy the process. Thank you Pak Beni untuk sharingnya pada pagi hari ini. Sama-sama, Vin. Sobat Rio boleh langsung aja follow semua sosial media yang ada di Indonesia Re, ada YouTube, Instagram, LinkedIn, silahkan semuanya di follow. Nanti kita akan banyak share juga hal-hal inspiratif dan juga hal-hal yang edukatif dari Rain Podcast. Dan yang pasti enjoy and thank you for watching.